Oke, teman-teman. Apa itu bahasa C? Bahasa C adalah salah satu bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman yang bisa dipahami oleh manusia. Komputer ini hanya paham yang namanya tuh angka-angka biner atau instruksi mesin, teman-teman. Iya dan tidak, gitu ya. Oke. Lalu kita tuh mulai dengan cara membuat suatu program bahasa, bla 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 bla. Lalu ini kan sebenarnya cuma teks biasa, teman-teman ya. Nggak bisa langsung dipahami sama komputer. Makanya butuh yang namanya tuh compiler, COM, gitu ya. Compiler ini ngancurin kode kita jadi assembly beberapa bahasa yang dimengerti sama si CPU-nya, teman-teman ya. Terus diterusin ke machine code, tapi belum beres, gitu. Habis itu tuh bakal ada yang namanya linker ya. Linker itu ngumpulin semua potongan jadi potongan-potongan angka biner yang executable, yang akhirnya bisa dieksekusi sama bisa di-load sama si komputer gitu. Akhirnya bisa dikerjakan atau dieksekusi si kodenya gitu, teman-teman. Terus kita bisa masuk langsung aja ke inti kodenya ya. Coding-codingannya lah intinya. Kalau kalian udah beberapa kali lihat konten orang coding bahasa C itu pasti ada yang namanya include, teman-teman ya. Nah, include. Jadi include ini adalah library, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, dalam bahasa Inggris include ini artinya adalah including, termasuk, masuk, memasukkan gitu, include, termasuk. Jadi kita tuh secara tidak langsung bisa dibahasakan gitu dengan bahasa manusia yaitu compiler, tolong masukin isi file stdio .h ke kode ini yang lagi gue bikin gitu teman ya. Dan include ada banyak jenisnya, ada include string.h gitu ya. Ada juga yang lain, banyak ya teman-teman. Lalu si jantung program dari bahasa C ini ada yang namanya tuh main, main, itu kurung tutup kuriwil teman-teman ya. Oke, gini doang. Terus kita di sini tambah return 0, ini pun udah bisa dieksekusi. Dan kalau kita cek debugnya, itu hijau semua, yang artinya nggak ada yang salah. Ini bisa kita eksekusi, namun outputnya itu masih kosong karena nggak ada kode yang kita masukin di dalamnya, teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu printf. Printf ini adalah suatu kode untuk kita memasukkan suatu teks yang bakal bisa di-outputkan, diperlihatkan oleh si komputer di depan layar. Misalnya printf, lalu kita masukkan apa? Hello, my bro, gitu ya. Set slash, gitu. Ini kalau kita cek, nggak akan ada yang salah. Kita langsung run aja, muncul. Hello, my bro, oke? Yang pertama ini. Yang harus kalian hafal adalah kayak, ini di dalam kurung, kita harus pakai tanda kutip dua, gitu. Terus di akhir setiap kode itu wajib ada semikolon, teman-teman. Ya. Lalu yang kedua tuh ada yang namanya, gimana kalau kita mau nambahin komentar. Kalau kita mau nambahin komentar, kita tinggal pakai slash dua kali. Gitu. Slash dua kali misalnya eh, WhatsApp, WhatsApp, gitu ya. WhatsApp, aplikasi yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, ini nggak perlu kita pakein ini teman-teman, karena bukan sebuah kode. Nanti kalau kita main ini nggak apa-apa, cuman masuknya komentar. Ini kalau kita misal eksekusi lagi, nggak akan muncul, teman-teman. Gitu. Terus gini kan kita nggak bisa dua baris gitu, gitu kan langsung masuk tuh, nggak jadi abu-abu lagi. Gimana caranya? Caranya kita tinggal masukin di sini yang namanya tuh bintang, gitu ya. Fokus dulu ini ya, bintang, gitu. Terus kita jangan lupa dikasih bintang slash, gitu ya. Nah, di tengah-tengah mereka ini kita bisa isi, misal ini kita ke bawah aja yang panjang gitu ya, teman-teman. Kita isinya mau apa juga bakal aman aja, teman-teman, gitu ya. Oke, sip. Ya, bisa ngerti lah sebenarnya. Gampang banget ya. Terus kita bisa masuk ke yang namanya slash n ya. Slash n, slash n gitu. Nah, slash n itu apa sih maksudnya? Kalau kita langsung praktek, slash n, cet cet, cet 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 gitu ya. Kita masuk sini. Bakal, sorry, slashnya bukan yang ini, teman-teman.
Maaf banget, slash-nya salah. Slash-nya ini. Nah, kita langsung run. Oke, ini outputnya kalian bisa lihat. Dengan output ini sendiri kalian pasti ngerti kalau slash n ini fungsinya adalah untuk kita ke new line. New line itu adalah baris yang baru, teman-teman ya. Itu. Terus ada juga slash t. Slash t itu fungsinya adalah kita ngasih tab di tengah-tengah dari ini dan si tanda panah itu gitu. Kalau kita eksekusi, gitu ya. Si slash t ini bakal ngasih jarak teman-teman. Di antara hello my bro dan si ininya. Kalau kita nggak pakai slash t, kita bakal langsung aja nempel gitu ya. Boom. Oke, gitu. Ngerti ya teman-teman. Untuk basicnya mungkin sampai sekarang gitu aja untuk introduksinya. Untuk di pertemuan nanti atau di konten selanjutnya, saya bakal ngasih tahu soal jenis-jenis data gitu ya. Tipe-tipe data yang ada di codingan gitu. Pokoknya di semua bahasa ini tipe data ada semua. Kecuali di bahasa sih ada satu yang nggak ada ya. Mungkin itu aja. Ya udah, thank you udah dengerin ya. Selamat siang atau selamat malam, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh. Kapanpun kalian nonton ini, jangan lupa subscribe dan like. Kalian butuh konten ini, saya butuh support kalian. Gitu. Bye, thank you.